Setelah kematian Prabu Boko oleh Bambang Pacarkrono, suasana Dahano Wengker sudah berbeda. Hutan itu menjadi terang, benderang, dan banyak yang berdatangan ke lokasi tersebut untuk membuat sebuah pedukuhan. Pun demikian, Nyi Teko dan para putri calon tumbal itu sama-sama bercerita tentang dari mana asal muasalnya mereka. Pun demikian, Nggodo begitu nampak akrab dengan Bambang Pacarkrono, layaknya saudara satu kandung. Nggodo menceritakan tentang bagaimana dia selamat dari bahaya santapan Prabu Boko. Nggodo bercerita kepada Bambang Pacarkrono, pada waktu itu semua anak-anak dijadikan santapan oleh Prabu Boko satu persatu, sehingga di kerangkeng tersebut tinggal Nggodo seorang. Tiba waktunya Nggodo untuk menghadap Prabu Boko, Nggodo rela menjadi tumbal santapannya. Nggodo sudah pasrah, seolah-olah dia hanya mampu diam dan manut saja. Tetapi Prabu Boko melihat Nggodo merasa jijik karena bindeng. Akhirnya Nggodo dilepaskan dari kerangkeng tersebut dan juga dilepaskan dari santapan Prabu Boko. Akhirnya Nggodo pun merasa bersyukur karena bindengnya ternyata dia tidak jadi disantap oleh Prabu Boko. Angin bertiup membawa bau anyir yang muncul dari tempat di mana tergeletaknya gembung Prabu Boko. Semua yang ada di sekitar itu pun merasa tidak tahan dengan bau tersebut. Maka perempuan-perempuan yang dipimpin oleh Nyi Teko itu memohon kepada Dewata agar tempat di mana gembung Prabu Boko bisa ambles dan menguburkan gembung tersebut. Setelah ubur rampen sesaji disiapkan, mereka pun berdoa bersama-sama. Doa itu pun dikabulkan sehingga gembung Prabu Boko bisa ambles sendiri, dan tanah itu menjadi tanah becek. Setelah gembung tersebut terkubur sendiri, maka bau anyir gondo arus sudah hilang dari tempat tersebut. Akhirnya Nyi Teko teringat bahwa ada satu lokasi di mana Bambang Pacarkrono memenggal kepala Prabu Boko. Akhirnya tempat itu pun menjadi sebuah pedukuhan karena banyaknya calon-calon tumbal Prabu Boko yang berdiam diri membuat barak atau gubuk di tempat tersebut. Nyi Teko ditanya oleh seorang perempuan, "Lokasi ini namanya apa toh Nyi Teko?" Nyi Teko cuma menjawab, "Ya disebut Sirah Keteng begitu saja." Karena apa? Karena tempat di sini terpenggalnya kepala Prabu Boko dan ditinggalkan begitu saja oleh Bambang Pacarkrono tanpa dikuburkan.
Bambang Pacarplono dan Godo yang semula mau menuju Gunung Lawu untuk mengubur kepala Prabu Boko harus terhenti sejenak, sebab dihadang oleh pasukan prajurit di kerajaan Dahana Wengker yang tersisa. Maka dari itu Bambang Pacarplono memerintahkan kepada Godo untuk menuju Gunung Lawu sendiri, dan nantinya bila telah sampai pada Gunung Lawu, Godo harus segera mengubur kepala Prabu Boko tersebut. Sementara Bambang Pacarplono akan menyelesaikan permasalahan kerajaan Dahana Wengker dan sisa prajurit dari Prabu Boko. Perjalanan Godo malam itu sampailah kepada sebuah hutan yang lebat. Hutan itu ada bebatuan dan padas-padas. Godo mengira bahwa itu adalah Gunung Lawu. Maka Godo segera mencari tempat untuk menguburkan kepala Prabu Boko. Setelah selesai, maka Godo pun segera kembali menuju ke mana Bambang Pacarplono berada. Belum jauh perjalanan Godo sudah bertemu dengan Bambang Pacarplono. Bambang Pacarplono merasa heran begitu cepat sampainya Godo ke lokasi itu. Maka ia bertanya, "Godo, sudahkah kamu kubur kepala Prabu Boko?" Godo menjawab, "Sampung Gusti, sampung Gusti." Maunya Godo bilang sampun, artinya selesai atau sudah. Tetapi karena Godo orang Bindeng, maka sampun pun berbunyi sampung. Maka tempat di mana kepala Prabu Boko berada dikuburkan diberi nama Sampung.